Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Nah, selain pembelian mahal, di era Suning kita juga berhasil menjual pemain dengan harga gila-gilaan. Lukaku kita jual 113 juta, lalu ada Hakimi 68 juta, Onana 50 juta, Icardi teman-teman kita jual 50 juta. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau update beberapa kabar terakhir dari klub kesayangan kita teman-teman. Ya, tanggal 20-21 Mei akhirnya lewat sudah. Ini berarti drama peminjaman uang antara Suning dan Oktri harusnya sudah selesai teman-teman. Dan memang sudah diumumkan juga secara resmi di website Inter ya. Di sini dituliskan bahwa Inter telah mengkomunikasikan perubahan kepemilikan. Oktri telah mengakuisisi kendali tidak langsung secara keseluruhan atas 99,6% modal saham di Inter. Anjir, gede banget 99,6%. Gue masih penasaran 0,4% itu sahamnya siapa sih? Moratti atau siapa ya teman-teman ya? Sebagai pengingat saja teman-teman tentang drama ini, di tahun 2021 ketika pandemi melanda, Suning kehabisan uang ya, terlebih karena pemerintah Cina melarang perusahaan-perusahaan lokal untuk investasi ke luar negeri, sehingga mengharuskan Suning minjem uang nih ke Oktri sebesar 275 juta. Dan ternyata setelah durasi peminjaman selesai ya, yaitu selama 3 tahun, Suning tidak mampu mengembalikan uang plus bunganya, yaitu sekitar 380-an juta. Dan karena ketidakmampuan membayar pinjaman inilah ya, karena gagal bayar inilah, Suning harus menyerahkan asetnya, yaitu Inter, yang punya nilai, punya valuasi sekitar 1 miliar teman-teman. Gila ya teman-teman, menurut gua Oktri ini sangat amat untung ya, sangat amat beruntung. Cuma gara-gara minjemin uang 275 juta, terus didiemin selama 3 tahun. Sekarang mereka malah bisa punya klub, memiliki klub dengan valuasi sekitar 1 miliar. Dan klub tersebut lagi jaya-jayanya ya, baru saja memenangkan Scudetto. Bisa dibayangin kan teman-teman, Hartono bersaudara ketika membeli Como aja, itu Como kondisinya lagi sangat amat terpuruk, bermain di Serie C. Ini Oktri malah mendapatkan klub dengan biaya sangat murah dan tim tersebut lagi bagus-bagusnya. Ini berarti sekarang kita mau tidak mau menyambut era yang baru dari Inter ya teman-teman. Kita harus move on. Ini bahkan sekarang manajemen Inter dan Oktri sudah berfoto bersama ya. Ini kalau teman-teman lihat pada layar ya, ini ada foto CEO corporate kita Antonello dan CEO sport kita Marotta mengapit 2 orang perwakilan dari Oktri ya. Ada Oktri Global Opportunity Strategy Managing Director yaitu Catherine Raup, dan kemudian ada Managing Director dan Co-Head of Europe Oktri Global Opportunities Alessandro Cano. Ini rencananya teman-teman, Marotta akan dikasih posisi yang sangat amat krusial ya, posisi yang penting agar menjaga stabilitas Inter ya. Posisinya Marotta akan selevel dengan presiden klub. Kalau menurut salah satu jurnalis olahraga Inggris namanya Jacob Ben, dia mengatakan begini: Oktri berencana menjadi investor yang sabar. Prioritasnya adalah bekerja sama dengan manajemen Inter saat ini untuk menjaga stabilitas. Oktri bahkan belum berniat untuk segera menjual Inter dalam waktu dekat. Mereka justru punya rencana jangka panjang di Inter, tidak seperti perkiraan banyak orang sebelumnya. Wah, menurut gue ini adalah kabar yang sangat amat bagus ya. Jangan sampai perubahannya terlalu cepat, habis dari Suning ke Oktri terus langsung dijual lagi. Karena kita sendiri juga sedang persiapan menuju musim yang baru. Kita butuh stabilitas, kita butuh kepastian dalam hal keuangan, yang mana keuangan ini kaitannya pasti sama pemilik lah, sama investor. Lalu kemudian ini juga ada statement penegasan teman-teman dari Alessandro Cano ya, Managing Director dari Global Oktri. Dia mengatakan begini: sebagai pemilik baru, kami menyadari tanggung jawab besar kami terhadap komunitas dan warisan sejarah Inter. Kami berkomitmen terhadap kesuksesan jangka panjang Nerazzurri, dan kami yakin bahwa ambisi kami di klub ini sama dengan ambisi para penggemar setia Inter di Italia dan di seluruh dunia. Fokus awal kami adalah stabilitas operasional dan keuangan klub. Kami sangat menghormati tim manajemen Inter dan berharap dapat bekerja sama dengan mereka untuk memberikan kepemimpinan yang kuat kepada klub.
Memenangkan bintang kedua adalah momen penting bagi klub dan tujuan kami adalah melanjutkan kesuksesan yang dicapai di lapangan dengan jalur pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang. Ya, semoga kita bisa langsung melangkah ya persiapan untuk musim depan dengan memperpanjang kontrak Lautaro Barella lalu melakukan jual beli pemain. Tetapi sepertinya langkah pertama untuk pergantian dinasti yang baru ini yaitu dengan mencopot tulisan Suning dari tempat latihan ya teman-teman. Langsung diganti sponsor yang baru. Ini FC Internews mengatakan bahwa Inter akan menghentikan sponsorship antara Suning dan tempat latihan di Pinetina. Kesepakatan telah tercapai dengan BPER, sebuah bank Italia, untuk kesepakatan sebesar 3 juta per tahun menjadi sponsor baru tempat pelatihan. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Akan tetapi teman-teman, sebelum menyambut era yang baru, kita juga harus berterima kasih ya kepada Suning. Karena di era mereka lah selama 8 tahun dinasti Suning ya, Inter berhasil meraih 2 Scudetto, 2 Coppa Italia, 3 Supercoppa. Lalu selama dinasti Suning juga kita 2 kali jadi finalis kompetisi Eropa ya, yaitu runner up Europa League dan runner up Liga Champion. Dan selama 8 tahun dinasti Suning ini teman-teman, nilai Inter di UEFA ya, koefisien UEFA Inter sangat amat melejit. Dulu di tahun 2016 itu peringkat Inter adalah 46. Lalu sekarang di tahun 2023-2024 koefisien UEFA-nya Inter berada di peringkat 7. Gila, meningkat sangat amat pesat dari 46 ke peringkat 7 teman-teman. Jadi sebetulnya tidak salah juga kalau banyak yang menobatkan bahwa keluarga Suning ini adalah keluarga tersukses kedua dalam sejarah kepemilikan Inter ya, di bawah keluarga Moratti. Nah, kalau teman-teman mau coba ingat-ingat nih starting line up pertama Inter di era Suning, teman-teman bisa lihat pada layar. Itu ada Eder, ada Medel, ada Kondogbia, ada Nagatomo, anjir. Ini pemain-pemain banter era semua. Dan parahnya kala itu pertandingan pertamanya Suning kita kalah 0-2 dari Chievo, anjir, malu-maluin banget. Akan tetapi sejak itu ya, perlahan tapi pasti, wah, Suning mulai invest jor-joran. Ini adalah pembelian-pembelian mahal yang dilakukan Suning ya selama menjadi pemilik Inter. Ternyata Lukaku yang paling mahal 74 juta. Lalu di bawahnya ada Barella 44 juta, ada Hakimi, Fratesi termasuk mahal 34 juta. Tepat di bawahnya Fratesi ada tukang daging nih, Korea 33 juta, flop banget. Ada Pavard 30 juta. Korea bahkan lebih mahal dibandingin Pavard teman-teman. Ada Gosens 27,4, Gosens juga tidak terlalu berhasil. Sensi 27,2 juta. Lalu ada Eriksen dan Lazaro yang cukup mahal 22,4 juta. Nah, selain pembelian mahal, di era Suning kita juga berhasil menjual pemain dengan harga gila-gilaan. Lukaku kita jual 113 juta. Lalu ada Hakimi 68 juta, Onana 50 juta, Icardi teman-teman kita jual 50 juta, Politano 24, yang gokil Pinamonti kita jual 2 kali ya. Ini sempat kita jual, kita tebus, kita jual lagi dengan harga yang relatif mahal. Pinamonti ternyata kita jual ke Sassuolo dengan harga 20 juta. Pantas aja kita harus kalah dari Sassuolo. Selain kita beli Fratesi, kita juga jual Pinamonti dengan harga gila-gilaan 20 juta. Udah gitu mereka degra lagi. Lalu Pinamonti juga pernah kita jual ke Genoa 19,5 juta. Lalu ada Gabigol 17,5 juta dan Casadei 14,8 juta. Ini terkait kepergian Suning teman-teman. Gue lihat ada beberapa pemain yang mengucapkan testimoni perpisahannya kepada Zhang melalui story Instagram. Ada Hakan Calhanoglu yang bilang begini: perpisahan tidak pernah mudah, ini sangat sulit. Tuan Presiden, terima kasih telah mempercayai saya ketika tidak ada orang lain yang sedang mempercayai saya. Hal-hal yang kita alami dan capai bersama akan selalu mendapat tempat tersendiri di hati saya. Semua yang terbaik di masa depan. Wah, ini si Hakan kalau main ke Cina pasti disambut dengan hangat oleh Zhang nih ya. Lalu kemudian ada dari istrinya Inzaghi juga, Gaia Lucariello Inzaghi. Dia bilang begini: terima kasih Presiden. Lalu ada inisial SI ya di bagian bawah, Simone Inzaghi. Lalu kemudian ada Federico Di Marco yang juga mengucapkan selamat tinggal kepada Presiden Inter Steven Zhang ya melalui Instagram. Lalu kemudian langsung dibalas ya oleh sang Presiden Steven Zhang. Dia nulis, Fede, I love you. Ini enaknya punya presiden masih muda gini nih, bisa balas-balasan story IG. Kayaknya kalau Oktri nggak bakal kejadian nih yang kayak gini-gini.
Lalu sebelumnya, para fans juga mengucapkan terima kasih ya kepada Zhang melalui spanduk di partai lawan Lazio. Ada tulisannya tuh Crazy Steven. Ini sekaligus membuktikan ya bahwa para fans sangat menyadari dan mengapresiasi kinerja dari Suning ya selama memimpin Inter. Lalu kemudian yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman, untuk seremonial Scudetto, ini berhubung kita punya pemilik baru dan orang Amerika ya, perusahaan Amerika. Jadi seremoninya pun bergaya Amerika banget nih. Kita mengadaptasi gaya juara dari basket NBA ya, yang menggunakan cincin juara. Kalau biasanya di Serie A, paling ini para pemain membawa pulang tuh cuman medalinya aja. Nah untuk sekarang, untuk Scudetto musim ini, para pemain ya masing-masing punggawa akan membawa pulang cincin juara. Keren banget, custom. Itu untuk Thuram bahkan tulisannya Tikus 9, tapi ini ada typo nih, tulisannya Internazionale, anjir bukan Internazionale. Nggak bisa diganti apa ya ini? Tapi ya teman-teman, ini jadi kelihatan banget kita kayak orang kaya baru ya. Belum apa-apa langsung gaya banget dengan cincin berlian. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye.